Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Sengaja saya buat video untuk melihat perkembangan sejak Pengadilan Negeri Gorontalo naik kelas menjadi 1A pada tahun 2020, dan sejak 2019 sudah memperoleh WBK, lalu kita mendapatkan sertifikat manajemen anti penyuapan atau SMAP pada 2023, dan kemudian ada beberapa yang kita lakukan meskipun Pengadilan Gorontalo ini, Negeri Gorontalo, tidak memiliki anggaran yang terlalu besar atau tidak ada alokasi belanja modal yang besar. Namun sesuai dengan tuntutan yang harus kita penuhi dalam hal untuk pemenuhan pelayanan terutama kepada masyarakat, maka mau tak mau kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita laksanakan. Ya, jadi mari kita simak apa-apa yang sudah terjadi atau dilakukan perubahan-perubahan terutama sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo. Yuk kita mulai. Ya, kita mulai dengan area bagian depan kantor. Jadi ini bagian halaman depan yang kita ada perubahan yang sempat dibuat. Dulunya di sini ini hanya satu mobil yang bisa keluar masuk. Dengan ada penerapan one gate system, maka ini menjadi area yang keluar masuk kendaraan, sehingga kita membongkar pintu masuk ini agak perlebar. Yang sisi dulunya hanya sampai di tengah ini, nah sekarang kita perlebar sampai di sini. Kemudian area depan pos ini sudah kita perbaiki. Dan ini bapak-bapak security kita, di mana ada kerjasama atau bantuan dari Pemkot. Karena keterbatasan tenaga di kita, maka ada kerjasama yang ditempatkan beberapa tenaga yang dari Pemkot. Mari Pak, mari. Ada yang di Pengadilan Negeri Gorontalo, ada yang di gedung sebelah di PHI. Kemudian ini kita pasang area security, dulunya tidak seperti ini, ada tampilan seperti ini. Kemudian ada area parkir. Lalu ini di bagian sini, ini bangunan baru. Bangunan ini adalah bangunan berupa hibah dari Bank BSI. Jadi kita bekerja sama selaku mitra bank pihak yang bekerja sama untuk dana rekening atau RPL, dan ini adalah salah satu wujud hibahnya. Ini adalah toilet yang dibangun untuk publik, ya, khusus untuk publik. Kita lihat ke dalam. Ini adalah toilet untuk laki-laki. Ini toiletnya. Yang di sebelah ini adalah untuk perempuan. Nah, ini sama. Jadi bangunan ini dibangun berdasarkan kerjasama dengan Bank BSI tahun 2024. Jadi ini sudah diproses melalui hibah dan ini telah terdaftar sebagai aset dari Pengadilan Negeri Gorontalo dan sudah terdaftar di aset tetap, ya, sehingga bangunan ini sudah sah menjadi inventaris atau aset dari PN Gorontalo. Yuk, bagian depan kantor. Untuk area depan kantor ini dulunya
belum, atau apalagi di musim hujan ini sering tergenang air. Jadi dulu belum ada seperti ini, sehingga meskipun tanpa belanja modal kita melakukan pekerjaan yang parsial-parsial. Jadi ada ketentuan dari kapitalisasi BMN khusus untuk bangunan fisik, sehingga kita tidak melakukan sekaligus. Sudah cukuplah untuk area parkiran, dan dulunya ada beberapa pohon ada di sini, sekarang sudah dikosongkan karena mengutamakan untuk parkiran publik. Kita bergeser ke arah depan kantor. Nah, ini adalah yang baru dikerjakan tahun ini. Jadi tampak depan ini, dulunya bagian pintu ini yaitu pintu yang manual. Pintu yang lama ada di sudut kiri dan kanannya yang saya pindahkan. Jadi masih tetap terpakai, karena pemikirannya apabila pintu otomatis yang baru ini terjadi listrik padam, maka area yang ada di sebelah kiri dan kanan itu masih bisa dibuka secara manual. Nah, itu pemikirannya. Kemudian ini baru selesai dikerjakan, dan ini sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Biro Keuangan Pak Edi Yuniadi, bahwa disarankan untuk kita memiliki gate yang otomatis. Jadi ini sudah dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2025, dan sudah berfungsi dengan baik. Yuk kita masuk ke dalam. Inilah bagian PTSP, baru kita perbaiki yang sesuai ketentuan di dalam aturan Dirjen. Ukuran PTSP kita ini mejanya tidak sesuai ketentuan. Jadi ada sedikit kelebihan lebar 15 cm. Maka dilakukanlah perbaikan, dan sudah diperbaiki juga tampilan bagian depan, kita perbaharui kembali, dan inilah kayak gini. Dengan moto untuk melayani masyarakat dan pengunjung publik, maka bagian lobi ini kita berangsur-angsur untuk lakukan perubahan. Ini ada sebelah kiri, ada posisi bagian pengunjung yang berhubungan dengan urusan-urusan, atau ini bagian ruang tunggu perkara perdata. Ya, di sana ada pojok e-court dan lain-lain. Kemudian di sisi kanan, nah ini ada CS yang melayani ketika pengunjung masuk, diterima oleh CS dulu, oleh Ibu Fatma. Ya. Kemudian nanti akan diarahkan sesuai kebutuhan, apakah perlu di tipikor, pidana, bagian hukum, umum, dan PHI. Nah, nanti ke depannya kita juga akan melakukan penambahan area yang masih cukup luas. Misalnya counter-counter yang dibutuhkan, ada pelayanan pos bakum dan lain-lain. Jadi pada intinya sudah cukup mumpuni fasilitas yang ada di sini. Kemudian di sini adalah area untuk pemeriksaan berkas perkara, insage, ruang tamu terbuka. Dan ini kalau ada yang bertemu atau mau ketemu dengan pimpinan, disinilah lokasinya. Ya, seperti itulah perbaikan dan perubahan-perubahan yang kami lakukan di area lobi dan sarana depan atau halaman gedung kantor Pengadilan Negeri Gorontalo. Kita lanjut di sesi berikut. Kita lanjut Bapak Ibu, ini adalah bagian sisi kanan dari gedung PN Gorontalo, dan sisi ini menjadi jalur ramah pengunjung sidang dan pengguna layanan. Jadi akses ini adalah area untuk sebagai gate bagi pengunjung atau orang-orang yang akan mengikuti persidangan di PN Gorontalo. Kita ke belakang. Saya cerita sedikit bahwa ini dulunya area yang sangat tidak tertata, dan di sini kita lakukan beberapa perubahan-perubahan
Ini adalah gedung yang di sebelah ini ada ruang advokat, ada ruang kesehatan laktasi, ada perpustakaan, ruang pengacara dan lain-lain. Ini bangunan lama, tapi tetap kita pelihara. Kemudian area sini kita utamakan untuk akses bagi kaum pengunjung publik dan difabel atau disabilitas. Kita lanjut di area belakang. Ini adalah ruang tahanan. Ya, di sini ruang tahanan, di sini ruang pos baku, ada juga ruang jaksa. Ya. Kemudian ini area untuk pengunjung publik. Nah, ini dulunya area yang ya tidak tertata juga, tapi dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk tujuannya melayani publik. Area tunggu kita buat senyaman mungkin dan sesuai dengan area yang ada. Kita ke sisi sebelah sini. Dengan adanya tuntutan sistem manajemen anti penyuapan, maka kita harus lakukan pemisahan. Jadi sebisa mungkin pegawai dan masyarakat atau pengunjung itu tidak bertemu atau berinteraksi secara langsung. Sehingga di sini ada kantin untuk umum. Kita siapkan juga ruangan untuk tempat makan atau ruang makan khusus untuk pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo. Menggunakan sistem fingerprint, jadi hanya bisa masuk atau diakses oleh pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo. Ya, ini di dalam sarananya sudah dilengkapi dengan meja, ada AC dan lain-lain. Ini selesai dibangun pada tahun 2024. Pada saat itu ketuanya adalah Pak Ahmad Petensili yang sekarang sudah menjadi pimpinan atau ketua di Pengadilan Negeri Manado. Di sebelah sana juga ada area khusus parkir mobil dan roda 2 untuk pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo. Ini sudah kita lakukan perbaikan juga. Dulunya hanya menggunakan kayu-kayu yang tidak dari sisi estetika sebuah bangunan agak bagaimana gitu. Kita juga lakukan perubahan. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, kita lanjut ke bagian pintu masuk dari samping. Ini untuk menuju juga ke area ruang sidang. Nah, ini ada juga sarana difabel. Kemudian ini adalah area yang kita sebut konferensi pers dan layanan persidangan. Nah, jadi area ini ada di bagian back ya, di belakang atau dekat ke ruang sidang. Ya. Nah, ini kita buat untuk melayani atau ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan bidang misalnya dari juru bicara atau ada pers yang mau minta keterangan, ini kita bisa jadikan area untuk konferensi pers. Dan di sini ada fasilitas yang digunakan juga untuk para pihak yang akan bersidang itu bisa menginput datanya di sini. Ya, ada yang sudah disediakan, ada petugas nanti di sini yang melayani juga. Nah, jadi area ini tujuannya dibuat untuk kita masuk ke bagian ruangan sidang. Di gedung PN Tipikor ini ada PN, ada ruang sidang, ini dulu sidang utama. Kemudian ini ada area pintu yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Jadi ini hanya bisa diakses melalui fingerprint. Jadi pengunjung yang lain tidak bisa memasuki. Kemudian kita lanjutkan nanti untuk melihat di area ruang sidang. Oke, kita lanjut. Ini adalah ruang sidang yang
baru 2 hari kemarin ini dioperasikan perdana. Jadi sebagai informasi bahwa ruang sidang ini baru kita pakai untuk sidang-sidang yang yang tadinya ada di sebelah sana untuk ruang sidang utama, sekarang ini yang menjadi ruang sidang utama. Kenapa? Karena sudah lebih representatif dan lebih luas gitu. Kita lihat ke dalam. Ya, inilah keadaan ruang sidang kita yang baru. Ya, jadi ini bukan dari belanja modal, tapi ini dari belanja barang atau pemeliharaan gedung kantor, dan kita melakukan ini secara parsial, serta untuk yang bukan fisik atau berupa peralatan itu diadakan dari sumber dana yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi ada sifatnya barang yang dihibahkan, ya. Baik ini peralatan untuk persidangan elektronik, di sini sudah dilengkapi dengan komputer dan lain-lain, sound system audio, ada persidangan elektronik juga dilengkapi dengan layar TV, kemudian AC 5PK juga ini adalah bersumber dari dana sumber hibah itu, dana kerjasama. Ya, kita buat seperti ini, ada sound systemnya, kemudian meskipun pintunya ditutup tapi kita buat dari kaca, lalu kita taruh tulisan. Kalau sidang tertutup kita menggunakan tulisan itu. Kalau sidang terbuka meskipun pintunya ditutup ada tulisan ini bukan sidang tertutup. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Yuk kita lihat sarana-sarana penunjang lainnya yang merupakan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh pegawai. Ini adalah area toilet atau kamar mandi dari para pegawai, ya. Ini keadaannya seperti ini, ada untuk pria dan untuk wanita. Di dalam juga sudah sesuai dengan keadaan yang dan rata-rata pegawai di sini ini senang karena area ini cukup, boleh dikata ya, mampu melayani apa yang diminta oleh para pegawai. Fasilitas-fasilitasnya ada, ya. Kemudian untuk berikut kita pindah ke area samping kantor gini. Di sini ada bagian gedung anak, ya. Ada gedung anak. Nah, di sini kalau persidangan anak ada di dalam juga. Nah, ini perbaikan-perbaikan terus dilakukan area-area ini. Kemudian ini dulunya adalah ruangan yang tidak berfungsi. Nah, kita tata juga dan sekarang menjadi ruang arsip perkara. Ada juga ruang arsip perkara yang ada di lantai 2. Nah, kedepannya kita masih ada perlu perbaikan-perbaikan untuk area ini. Ya, misalnya memperluas area untuk ruang sidang. Lalu kita ke area parkiran motor. Ya. Nah, ini ada Bapak Ibu yang sedang mengurus proses untuk adanya lelang, ya, lelang roda 4 dan roda 2. Jadi ini sedang mengecek ada 4 motor dan 2 roda 4 yang akan dilelang. Nah, ini sedang dilakukan, ya. Kemudian ini area khusus untuk parkiran pegawai juga. Ini bukan area ini. Nah, di sini ada area yang masih akan ke depan kita benahi. Ini untuk fasilitas cuci mencuci. Nah, di sini sudah kita buatkan juga. Ini masih ada space yang ke depannya akan menjadi area untuk kita benahi juga. Kita lanjut ke bagian yang lain.
Ini bagian sisi kanan dan di sebelah sini ada gedung musola, dan gedung ini sudah berproses melalui hibah dan telah masuk ke dalam BMN milik kantor juga, sehingga pemeliharaannya sudah dapat dibebankan pada anggaran pemeliharaan gedung. Dan ada sarana untuk tempat wudhu, dan ini musola ya, cukup ramai dan sudah menjadi aset dari Pengadilan Negeri Gorontalo. Ya, seperti inilah area yang ada di bagian luar atau sekitar gedung Pengadilan Negeri Gorontalo. Kita lanjut ke bagian atas, lantai 2. Ya, kita lanjut sekarang. Sekarang posisi di lantai 1. Kita akan menuju ke area lantai 2. Nah, di sisi kiri ini ada yang baru kita perbaiki. Ini area tangga ini, anak-anak tangganya ini kita udah ganti dengan apa ya, bahan yang motif-motif serat kayu begitu atau vinil tile ya. Kemudian di atas sana itu ada, nah ini nih maskot yang sedang viral nih, hiu paus Gorontalo. Ini menjadi penghias untuk area akses tangga. Tapi kita akan naik dari sisi sebelah sana, lanjut. Nah, ini ada naik ke akses kanan ya, tangganya kiri kanan. Nah, di bagian sini ini sedang sementara diperbaiki. Nah, ini ada area juga di bawah tangga yang bisa dimanfaatkan, tapi dengan diatur dulu atau ditata kembali. Ya, jadi kita berada di akses masuk ke ruang pidana nih. Tapi di sini saya buat untuk semacam nanti bisa space ini digunakan untuk area penyimpanan di belakangnya. Area ini bisa untuk menaruh barang-barang para pegawai di bagian pidana gitu. Atau mereka bisa ya, misalnya apa yang mau dibikin daerah sini, ini bisa dipakai oleh. Nanti di sebelah sana juga di Perdata ada. Naik ke lantai 2. Nah, di sebelah sini ada juga kita pasang gambar gedung Mahkamah Agung. Nah, ini area lantai 2 ke ruang ketua, ke ruangan panitra. Kemudian ini kita ada ruang serbaguna. Ini juga dulu waktu itu tidak terawat atau sangat berantakan. Sekarang kita perbaiki dan fungsikan sebagai tempat rapat atau ada kunjungan-kunjungan dari pihak eksternal atau internal Mahkamah Agung. Disinilah dijadikan ruang pertemuan. Kemudian untuk sarana sekitar sini kita juga beberapa yang dilakukan perubahan. Ada penggantian pintu. Dulu ini pintu-pintu kayu. Sekarang kita pakai pintu aluminium. Ya. Kemudian kita berpindah ke arah sini. Nah, ini dulunya adalah ruangan saya. Ini dulu ruangan sekretaris. Waktu zamannya Pak Ketua, Pak Prayitno ya. Mungkin tahun 2020 atau 2021 ya. Lalu saya dipindahkan ke ruangan sebelah. Nah, ini dijadikan ruangan untuk semacam ruang transit. Apabila mau ada acara bisa duduk di sini. Nah, ini sedang direnovasi juga untuk saat ini. Dan area yang ada di sini ini kenapa kita naikkan, karena ini di ruangan ini kita sedang perbaiki di sebelahnya. Nah, ini saat ini sedang dikerjakan. Jadi ini juga ruangan saya dulu. Ini ruangan sekretaris, terus saya sekat dibagi 2 karena kita masih butuh pantry. Ini sedang dikerjakan, masih belum finish. Masih ada beberapa hal finishing yang masih perlu dikerjakan. Di sebelahnya adalah toilet sekretaris. Nah,
kita pindah di sebelah. Gitu. Nah, saya berpindah ke ruangan sini, dan ini dulunya ruangan ATK dan sempat disekat saja, hanya disekat by gypsum. Ini sekarang kita fungsikan sebagai ruangan sekretaris. Nah, ini sekatnya kita copot, saya geser ke sini. Ini kita buat dinding baru, pintu, dan di belakang inilah kita membangun toilet sekretaris, karena selama ini sekretaris itu tidak memiliki toilet sejak berpindah ruangan dari sebelah yang tadinya. Jadi kalau saya ke belakang, saya harus keluar ruangan untuk jalan ke area toilet terdekat. Sekarang sudah sementara dikerjakan. Nah, ini ada toilet yang hampir selesai dikerjakan. Ya, inilah keadaan yang sekarang sedang dikerjakan, masih belum finish. Nah, jadi ini perbaikan ruangan sekretaris nanti. Kita akan lihat beberapa minggu ke depan nanti jadinya seperti apa. Dan untuk sementara masih di ruangan transit di ruangan wakil dulu, karena kebetulan wakilnya masih kosong. Saya berada di sini ruangan wakil. Kemudian area di sini lantai 2 ada bagian atau ruangan tipikor dan PHI. Ini satu ruangan yang tadinya mereka berkantor di gedung tipikor, karena kebijakan pimpinan mereka dipindahkan ke sini agar urusan administrasi agak dipermudah. Karena panitra juga ada di sini, sehingga panmut dan pegawai yang tadinya di ruangan atau gedung tipikor sekarang sudah menyatu semua ada di sini. Di gedung PN itu tinggal hakim ad hoc-nya sama panitera pengganti yang berada di gedung sebelah. Jaraknya sekitar 200 meter dari sini. Tapi masih satu ruas jalan. Gedungnya tersendiri untuk persidangan perkara tipikor dan PHI. Di sebelah sini ada ruang arsip yang masih lama. Ini ruang arsip lama. Kenapa kita pindahkan ke bawah? Karena lama-lama berkasnya makin banyak. Sehingga agak riskan kalau berada di lantai 2. Lanjut ke bagian belakang. Di sebelah sini ada ruang jurusita. Lalu sebelah sini ada ruang hakim 1, ruang hakim 2, dan ruangan panitera pengganti. Ini secara bertahap kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kita ganti pintu yang kayu menjadi pintu menggunakan bahan aluminium dan kaca. Begitu juga ini. Nah, nanti ke depannya semua pintu kita targetkan tapi secara bertahap gitu. Karena anggaran kita terbatas, jadi kita menyiasati untuk ketentuan kapitalisasi harus kita perhatikan juga. Jadi kalau dilaksanakan sekaligus itu akan menyalahi aturan. Di sebelah sini ada ruangan untuk DGK dan sudah berproses untuk, karena berdasarkan surat sekma ya, harus dipungut PNBP berupa sewa. Dan ini sudah memenuhi ketentuan. Sebelah sini ada area untuk ke ruangan panitra. Ini ada ruangan juga untuk dokumen kontrol ya, tempat untuk dokumen-dokumen proses akreditasi, WBK, WBM, SMAP dan lain-lain di sini ya tempatnya. Nah, kemudian sebelah sini ada ruang common center. Ya, ruang common center ini juga sama, dulu kita sekat menggunakan bahan aluminium dan kaca, lalu di dalamnya ini ya sementara masih sedang diperbaiki kembali karena ada beberapa hal yang perlu kita benahi kembali. Ini baru selesai digunakan oleh bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang sudah menjadi hakim. Nah, mereka hampir setahun ketika magang, disinilah ruangan yang mereka pakai. Jadi 12 orang karena kita nggak punya ruangan yang lain dan peralatan untuk meja, kursi dan lain-lain,
kita tidak punya, sehingga pimpinan menempatkan di ruangan inilah mereka berada. Nah, mereka sekarang sudah di penempatan atau ketika dilantik tanggal Juni ya, Juni awal, mereka sudah ada di satker-satker yang tersebar di Indonesia. Kemudian sekarang kita akan menahi, dan meja ini kami sangat berterima kasih kepada Pak Ketua kami yang sebelumnya, Pak Prayitno, sekarang sudah tim tinggi. Dan inilah prakarsa yang mulia melakukan karena hobi untuk pertukangan, jadi sumbangsi dan ide pikiran dari Pak Prayitno yang mulia yang sendiri untuk mengadakan ini gitu. Ya, kita sangat bersyukur sampai sekarang masih bagus berfungsi dan terpakai. Ini sebagai ruangan common center Pengadilan Negeri Gorontalo. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain dan mungkin yang terakhir untuk sesi video ini. Oke, kita lanjut di sesi terakhir dan sambil saya masuk ke dalam ruangan. Jadi inilah ruangan wakil ketua. Kebetulan wakil ketua belum ada, masih kosong. Jadi karena ruangan sekretaris sedang diperbaiki, saya menempati sementara dulu di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan video ini dibuat adalah hanya sebagai dokumentasi. Sebagai dokumentasi karena ada juga permintaan dari Bapak yang mulia Bapak Prayitno, kalau bisa diminta untuk saya buat video ini. Beliau katanya kangen dengan Pengadilan Negeri Gorontalo karena Bapak dulu bertugas di sini, ingin melihat bagaimana perkembangan ini. Termasuk untuk yang mulia para ketua pengadilan yang sekarang sudah bertugas di tempat lain, mungkin lewat video ini tidak banyak yang dapat kami cerita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga dapat ya mengobati rasa kangen apa yang ada di lingkungan PN Gorontalo. Sekali lagi, kami satker yang belum lama, baru sekitar 5 tahun naik menjadi kelas 1A dengan prestasi dan beberapa poin yang diraih. Saya pribadi juga sangat bersyukur bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di kantor ini, dari pimpinan, relasi yang lainnya, dari struktural, pegawai, Bapak-bapak yang mulia hakim. Di sini sangat menikmati atau ya boleh dikata senanglah bekerja di PN Gorontalo. Satker pengadilan yang klasifikasinya tidak terlalu banyak perkaranya, tapi kami juga di satu sisi bersyukur Mahkamah Agung mempercayakan ke PN Gorontalo untuk misalnya menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, lalu penerapan ampuh. Target kita tahun ini ya bisa mendapat nilai bukan utama lagi, tapi unggul ya. Target kita adalah itu. PN Gorontalo sudah meraih WBK 2019 dan kita persiapan meskipun tahun ini tidak ditunjuk untuk menuju ke WBBM, tapi persiapan untuk hal itu tetap kita lakukan. Untuk kedepannya kita akan melakukan penilaian wilayah bebas, bersih, birokrasi bersih dan melayani. Ya, itu targetnya. Kemudian ada juga yang lain, kita dipercaya juga 3 tahun berturut-turut untuk penerapan PIPK dan SPI ya, sistem pengendalian intern. PN Gorontalo tetap dipercaya untuk menjadi satker sampel. Kemudian ada beberapa juga penghargaan yang lain dari KPPN, Kemenkeu, dalam hal ini JJB dan KPPN. Jadi ya kami bersyukur kami dapat melakukan meskipun masih banyak yang lebih baik di luar sana atau PN yang lain, tapi kami bisa membawa harum wilayah peradilan umum yang ada di Gorontalo. Mungkin itu saja yang menjadi sedikit testimoni dan
dokumentasi apa-apa yang sudah sedikit banyak dan tidak terlalu banyak, tapi meskipun kecil itu ada perubahan yang kita lakukan. Tetap semangat untuk melakukan perubahan demi kemajuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dirgahayu RI, Dirgahayu Mahkamah Agung yang ke-80. Merdeka!